Bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan tentang masuk Islamnya Raja Habasyi. Jadi semangsa orang Quraisy atau lama al-milat Quraisyun bihijratil muslimina ila Habasati. Ketika orang Quraisy itu mengetahui beberapa orang muslim itu hijrah ke tanah Habasah atau ke Raja Habasah, kemudian orang Quraisy itu mengutus dua utusan dengan membawa hadiah kepada Raja Habasah dengan harapan Raja Habasah itu mau mengembalikan atau menyerahkan orang muslim kepada orang Quraisy atau menolak orang muslim supaya kembali ke Mekah atau ke negara asalnya. Itu yang dilakukan orang Quraisy. Jadi ketika orang Quraisy itu mengetahui bahwa orang muslim itu hijrah ke tanah Habasah, kemudian orang Quraisy mengutus dua utusan mendatangi Raja Habasah dengan membawa hadiah atau bahasanya itu dikai hadiah, tapi lek wong saiki kan bahasanya ya disogok apa seperti itulah. Supaya Raja Habasah itu mau mengembalikan orang muslim, tapi dijawab oleh Raja Habasah, "Moh atau tidak. Jadi saya tidak akan menyerahkan orang muslim." Jadi setelah Ratu Habasah itu diberi kabar Ja'far bin Abi Thalib tentang agama Islam atau menjelaskan tentang agama Islam, dijelaskan kepada Ratu Habasah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib itu membacakan surat Al-Maryam. Jadi awalnya surat Al-Maryam yang menjelaskan tentang Nabi Zakaria berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluh kesah Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dikongkon tekun, dikongkon dan juga disuruh belajar Taurat. Lah itu termasuk surat Maryam itu menjelaskan tentang kitab Taurat. Nah, setelah Ja'far bin Abi Thalib itu membacakan Al-Quran surat Al-Maryam kepada Ratu Habasah atau Raja Habasah tentang penjelasan tentang agama, kemudian menerimanya. Setelah orang Quraisy meminta menyerahkan orang muslim itu sebelum orang Quraisy datang, itu sudah agama itu sudah dijelaskan kepada Raja Habasah. Jadi sehingga kemudian Raja Habasah juga menerima dengan apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan menerima orang Islam. Ketika orang Quraisy datang membawa hadiah sudah tidak diterima oleh Raja Habasah. Jadi ketika orang Quraisy itu merayu Raja Habasah sudah diabaikan oleh Raja Habasah. Seketika itu atau orang Quraisy atau utusan dari orang Quraisy itu kembali dengan tanah hampa atau tidak berhasil. Jadi ajakan dari orang Quraisy atau meminta orang muslim itu dikembalikan ke negaranya, tapi sama Raja Habasah tidak diserahkan. Justru malah Raja Habasah itu yang masuk Islam. Jadi setelah dijelaskan tentang agama Islam, kemudian Raja Habasah beserta kaumnya atau beserta orang-orang sekitarnya, punggawa-punggawanya, kemudian para pendetanya itu masuk Islam semua. Setelah Ratu Najasah beserta kaumnya dengan pengikut-pengikutnya itu masuk Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan haknya Raja Habasah dan kaumnya. Jadi
termasuk diberi kabar yang gembira tentang masuknya Raja Habasah dan kaumnya. Kemudian Allah SWT memberi kegembiraan. Yang jadi kegembiraan tersebut menjelaskan tentang keakrabannya Raja Habasah bersama kaumnya, bersama punggawa-punggawanya, juga beserta pendetanya yang masuk Islam atau akan menemui saling mengasihi. Jadi saling toleransi atau saling mengasihi. Jadi saling samalah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi bahasa saling mengasihi ku ya wis hidup damai, hidup rukun, semuanya itu saling berbagi. Jadi itu yang dijanjikan Allah SWT kepada Raja Najasyi sama kaumnya. Jadi akan menemukan kerukunan atau keberkahan di dalam setelah masuk Islam. Dan kaumnya atau orang banyak tersebut setelah beriman mengatakan sesungguhnya saya itu orang Nasrani. Itu. Falidzalika ba'ana minhum qissisina wa rubanan wa annahum la yastakbiruna. Dan semuanya itu atau antara dengan sebab sebagian kaum atau sebab sebagian kaum dari rajanya, kemudian orang-orang sekitarnya raja, baik itu punggawanya atau pendetanya, itu masuk Islam. Sesungguhnya kaum lastakbiruna iku ora pada sombong. Jadi ketika wis masuk Islam bareng-bareng ya jenenge antara raja, kaum, kemudian pendetanya dan punggawanya itu sudah masuk Islam. Jadi Islam itu jadi netral. Jadi ketika masuk Islam itu netral. Jadi makanya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Ketika seseorang sudah memeluk Islam, jadi menghilangkan dari beberapa penyakit. Dari menghilangkan penyakit sombong, takabur, ujub, gembede dan lain sebagainya. Yaitu dalam satu konteks Islam. Jadi kalau Islam itu memang benar diugemi, dijadikan sebagai tameng atau sebagai baju, ya dimuliakan oleh orang lain. Jadi Islam adalah termasuk kelambi bagi orang Islam. Jadi warisan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi adalah yaitu agama Islam yang isinya tentang budi pekerti yang baik, kemudian caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bertakwa atau Islam itu dijadikan sebagai kelambi atau sebagai bajunya, maka orang tersebut itu akan dimuliakan. Jadi peninggalannya dari Kanjeng Nabi yaitu hanya mewarisi agama Islam lah. Agama Islam itu agama yang mulia. Semua kehidupan itu diatur di dalam agama Islam. Jadi agama Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lentera, menjadi penerang bagi semua manusia, yaitu disinari dengan agama Islam. Dengan ketika Kanjeng Nabi disakiti orang Quraisy, Kanjeng Nabi tidak marah, tapi bersifat aris bijaksana kepada orang Quraisy. Walaupun disakiti, walaupun dimusuhi, tanggapan Kanjeng Nabi itu tetap haris bijaksana kepada orang Quraisy. Itu adalah ajaran Islam. Jadi ajaran Islam, didikan Islam itu lemah lembut atau sabar, tidak anarkis, tapi dengan lemah lembut. Itu adalah warisan dari Kanjeng Nabi. Guru besar di dalam Islam yaitu ya Rasulullah. Jadi yang memberi cahaya kepada semua manusia supaya mendapat jalan yang lurus. Nah, kemudian setelah
Raja Habasya itu masuk Islam, baru terjadi pertama kali sholat jenazah, yaitu terjadi di masa Raja Habasyah. Nah, setelah Raja Habasyah itu masuk Islam, setelah Islam kemudian meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril memberi kabar kepada Kanjeng Nabi supaya mensolati Ratu Habasyah, Raja Habasyah yang telah meninggal. Jadi Kanjeng Nabi diutus, disuruh malaikat Jibril mensolati Ratu Habasyah dengan sholat gaib. Terjadinya sholat gaib atau sholat jenazah, yaitu ya asal mula dari meninggalnya Raja Habasyah, baru disuruh mensolati sholat gaib. Sampai sekarang ketika ada orang meninggal itu disolati atau ya disolati, itu sudah diajarkan Rasulullah sejak Raja Habasyah meninggal. Nah, kemudian Allah SWT mengutus malaikat Jibril supaya mensolati Raja Habasyah. Itu asal mula dari sholat jenazah. Jadi sampai sekarang kalau ada orang meninggal itu pasti disolati. Nah, itu tanda-tandanya orang Islam, selain orang Islam tidak ada sholat jenazah.